Baik, di video kali ini kita akan mencoba membuat sebuah game yang pernah trending pada masanya, yaitu Flappy Bird. Kali ini kita bikin Flappy Bird-nya menggunakan GDevelop ya, jadi nanti tanpa coding. Hanya saja sebelum kita mulai membuat games, kita harus menyiapkan asetnya terlebih dahulu. Jadi kemarin sudah saya buatkan aset. Apa aja asetnya? Yang pertama ada background ya. Background ini saya buat nantinya bisa seperti Infinity ya. Nanti tile sprite. Jadi ketika diperpanjang, gambarnya diperpanjang dia nggak akan putus. Terus yang kedua ada pipa ya. Kalau di Flappy Bird burungnya kan menabrak pipa. Hanya saja di sini tak bikin kayak mirip-mirip ala Ice Cube. Cuman meskipun nggak sama dengan Ice Cube ya, tapi setidaknya bisa menggantikan pipa lah. Ada pipa atas, pipa bawah. Nah, dan yang paling penting di game Flappy Bird ini adalah burung. Urusan perburungan, karena saya lagi malas untuk desain, jadi saya download dari salah satu penyedia Graphic Reverse kalau nggak salah ya. Nanti tak sertakan linknya. Dia ada 4 gambar, frame 1, frame 2, frame 3, frame 4. Nanti sprite-nya seperti ini, hanya pergerakan seperti ini ya. Kayaknya terlalu besar, tapi nanti untuk belajar nggak masalah lah kita pakai yang besar gini. Tapi nanti kalau mau produk diproduksi, lebih baik diperkecil ya semuanya ya, baik birdnya ataupun backgroundnya ataupun ice cube-nya ataupun pipanya ya. Baik, persiapan sudah selesai, saatnya kita untuk develop menggunakan GDevelop. Langkah pertama kita buka aplikasi GDevelop. Jangan lupa create a new project, kita bikin empty games. Nah, di game setting ini karena saya pengennya adalah pakai seperti di HP, jadi nanti kan portrait sesuai dengan ukuran HP ya. Jadi saya buat di sini resolusinya 720 kali 1280. Nah, setelah itu nggak usah di resize dan orientationnya portrait ya, jadi berdiri. Klik apply. Nah, setelah itu kita buat scene baru. Klik scene di sini. Kalau di program presentasi itu seperti slide ya, jadi slide 1, slide 2, slide 3, tapi di GDevelop ini scene ya, scene 1 sampai seterusnya. Misal kita buat scene level 1, level aja. Nanti ada scene menu. Kita klik. Nah, ini adalah tampilan dari screen kita nantinya. Baik, untuk membuat Flappy Bird, langkah pertama kita harus punya bird-nya dulu atau burungnya. Kita buat objek ya, klik. Kita klik sprite, animated. Kenapa sprite? Tonton di video tentang sprite. Flappy Bird. Jadi saya pengen dia memainkan sebuah gambar ya. Add desktop. Tadi Flappy Bird-nya. Nah, saya pengen dia memainkan gambar satu. Nggak urut bang, sih. Open. Oke, sepertinya nggak urut gambarnya. Baik, seperti ini. Ini nanti saya loop, terus animasinya saya bikin 0,05 biar dia terlihat lebih cepat seperti ini kalau di preview. Oke, setelah itu saya kasih nama dia terbang ya, fly. Terus saya bikin satu lagi ketika dia jatuh ya, fall. Add. Karena dia jatuh cukup satu animasi saya rasa seperti ini. Oke. Nah, selesai. Ada 2 animasi untuk Flappy Bird fly. Ini sudah cukup. Kita tarik ke tengah, pasti kebesaran ya. Kita perkecil dengan tekan tombol shift. Kurang kecil, terlalu besar burungnya. Oke. Saya rasa seperti ini. Coba kita preview. Nah, nanti seperti ini ya. Manis ya. Oke, kita sekarang buat backgroundnya. Buat objek baru juga. Kita pakai tile sprite. Kenapa? Karena nanti bisa looping ya. Ada egg offsetnya. Coba nanti lihat di video tentang tile sprite. Saya masukkan ini gambarnya, backgroundnya. Select image-nya, saya pilih background. Oke. Apply. Ukurannya tidak masalah. Kenapa sih tile sprite? Karena nanti kalau dimasukkan seperti ini, nah enaknya itu kalau tile sprite itu kan dia nanti bisa ngulang terus ya. Meskipun gambarnya sudah habis, ketika ditarik dia akan ngulang ngopi seperti itu. Jadi seakan-akan nggak habis-habis.
infinity loop. Oke. Saya rasa cukup kayak gini. Nah, cakep. Oke. Tapi gambar burungnya hilang ya. Kenapa? Karena ordernya itu di bawahnya si background. Jadi set ordernya tak taruh 0 ya untuk background. Sedangkan burung 1. Sekarang kita buat pipa sama add new object. Kita pilih yang sprite. Meskipun pipa di sini nggak ada animasinya, add animation, tapi nggak apa-apa. Kita pakai sprite pipa atas. Oke, apply. Kita bikin lagi pipa bawah. Pipe bottom. Add animation pipa bawah ya, bottom pipe. Terbalik, nggak apa-apa. Nah, kita sudah punya komponennya untuk membuat Flappy Bird. Kita coba ya, tarik ya. Nah, nanti pengennya kayak gini. Nah, oke. Sudah lumayan manis kan. Sekarang saya pengen mengubah poinnya ya. Ini penting, klik 2 kali. Edit point. Saya pengennya kalau pipa atas itu 0.0-nya saya mulai dari sini ya. Biar nanti ngitungnya jarak dengan bawahnya mudah. Bingung kan? Nanti kita jelaskan. Pipe bottom sama poinnya saya ubah di arah sini. Biar nanti ngitungnya enak. Oke. Close. Apply. Selesai. Jadi jarak antara pipa atas pipa bawah, misal pipa atas itu Y-nya 300 ya. Pipa bawah tak bikin Y-nya 350. Nah, kayak gini. Jadi jaraknya cuma 50. Dihitung dari tadi poin sini sama poin sini. Jadi mudah kita ngitungnya. Misal selisihnya 450. Kekecilan, susah nanti. 500. Jadi jaraknya ada 200 ya. Itu mudahnya ketika kita pindah poinnya ke sini. Jadi ngitungnya lebih enak. Oke, tanpa banyak ngomong kita langsung memulai sebuah event. Karena GDevelop didesain memudahkan kita seperti tanpa coding. Jadi untuk memerintahkan objek sprite-nya ataupun file sprite-nya kita menggunakan event. Nah, event di sini kita klik sini ya, event. Saya pengennya si gambar Flappy Bird ini, si gambar Flappy Bird. Nah, coba tak kecilin. Saya pengennya Flappy Bird yang ini tuh sebenarnya dia nggak jalan, dia tetap di tempat. Yang jalan itu backgroundnya, karena backgroundnya sudah tak bikin infinity. Jadi seakan-akan berputar terus. Jadi kita bisa bikin kayak gini nih. Gini ya. Kita buat event baru, new empty event. Misal saya pengennya, saya klik kanan ya, backgroundnya itu offsetnya, X offsetnya berubah ya, bergeser. Apa sih X offset? Jadi kalau X position itu kan kalau tak pindah, nanti backgroundnya kan pindah kan jelek. Kalau ini biar dia backgroundnya tetap di tempat, tapi dalamnya yang pindah, itu kita pakai offset, image X offset. Jadi saya tambah dia menjadi tambah 5 misal. Klik. Oh ya, sorry. Nah, jadi pakai X offset ya, bukan yang position. Oke, apa sih bedanya? Nah, nanti gini. Jadi yang jalan itu dalamnya background offsetnya, bukan backgroundnya yang berjalan ya. Jadi seakan-akan si Flappy Bird-nya ini seakan-akan dia jalan. Oke, cukup. Kita sekarang akan bikin apa coba? Oh ya, kita akan mencoba menggerakkan bukan pipanya ya. Kita nyoba menggerakkan Flappy Bird-nya. Saya pengennya si Flappy Bird itu ketika di tap, dia itu akan lompat. Nah, untuk membuat sebuah lompat, kita kan bisa menambahkan behavior tuh. Kalau bingung tentang behavior, lihat video tentang behavior di channel saya. Akan saya upload juga. Kita nambahkan behavior. Klik edit behavior. Kita tambahkan
platformer karakter. Jadi dia seakan-akan yang bisa berjalan. Orang punya gravitasi, punya kecepatan, dan lain sebagainya. Jump speednya saya rasa cukup, gravitinya tak tambah biar lebih seru. Play. Nah, coba saya bikin ya, saya bikin apa namanya lantai ya, biar dia nggak jatuh. Kita bikin sederhana aja. Nah, kayak gini. Behaviornya, bentar, saya perpanjang. Nah, biar dia nggak jatuh. Behaviornya saya buat dia sebagai platform, bisa sebagai lantai akhirnya. Kalau yang burung tadi kan platformer karakter ya, ini platform. Kita apply, coba kita refresh. Nah, burungnya jatuh kan. Tapi burung itu ketika keyboardnya tak tekan ke kanan, ke kiri, dia nanti juga ikut kanan kiri, lompat pakai spasi, lompat. Nah, kita kan pengennya di HP nih, di touch, dia lompat. Berarti touchnya menggantikan si spasi. Gimana caranya? Kita kembali ke game editornya. Oke, seperti ini. Kita kembali ke sini, kita masuk ke event. Kita sekarang tak buat komen ya, biar nggak berantakan. Kita mau ngolah si Flappy Bird-nya. Saya bikin event yaitu ketika saya touch atau button release boleh, mouse present. Ketika di touch atau mouse button is down, apa yang down? Yang tombol kiri ya. Itu mau ngapain? Saya pengennya dia menggantikan fungsi jumping, menggantikan si spasi. Caranya klik kanan menggantikan spasinya si Flappy Bird ya. Jadi di sini enaknya kalau kita pakai behavior nanti sudah tersedia kayak gini. Nah, simulate jump press. Jadi mensimulasikan tombol lompat. Jadi kalau misal di fresh, jika di touch, nah kita kan bisa naik. Terus pengennya ini kan touch ya. Kalau dia waktu lompat kan di touch lagi nggak bisa. Padahal burung kan harusnya bisa ya naik ketika dia proses lompat, masih belum selesai dia lompat lagi kan bisa naik lagi. Jadi saya pengennya lompatnya bisa berulang kali. Jadi saya klik kanan, saya klik Flappy Bird, saya kasih apa namanya, allow jumping again. Coba allow, diperbolehkan lompat lagi ketika proses lompat belum selesai. Coba refresh. Nah kayak Flappy Bird yang jalan kan, padahal background ini. Cuman jeleknya kan harusnya si Flappy Bird ini ketika dia jalan harusnya ketika mengepakkan sayap kepalanya hadap ke atas ya, sedangkan kalau jatuh dia kepalanya turun atau angle-nya berubah. Nah, untuk ngurusi angle nih, kalau dia lagi terbang berarti angle-nya ke atas, kalau lagi turun angle-nya ke bawah. Berarti kita ngasih sebuah event kondisi baru ya. Kondisi ketika saya klik kanan, si Flappy Bird is falling, ketika jatuh. Enaknya pakai behavior ya. Ketika jatuh mau ngapain? Saya pengennya sudutnya berubah. Jadi saya pengennya sudutnya si Flappy Bird itu berubah kemana? Angle ya, kalau bahasa Inggris kalau nggak salah. Oh iya, angle. Saya pengennya at force angle. At force angle itu nanti dia kalau angle-nya serubah dari 0 ke 90 dia kan langsung gini. Tapi kalau pakai force dia ada percepatannya. Jadi lebih manis nanti. Coba kita klik 2 kali ya. Flappy Bird at force berapa? 45 derajat ya, kayak miring gini ya. Speednya berapa? Coba 300 misal. Coba ketika is falling, oh sebenarnya ada yang salah. Oh bukan force, sorry. Kalau force itu nanti coba saya cari, saya lupa. Angel. Movement using force, sorry nggak apa-apa. Movement using force nggak apa-apa. Tapi dia maju ya masalahnya. Jadi kita harus disable si kecepatannya dia ya.
kita buat ketika tidak ada kondisi si Flappy Bird-nya kecepatannya maksimum speed-nya adalah 0 biar dia nggak bergerak ke depan. 0 ya, coba. Oh masih ini ada yang salah kayaknya. Itu instant force. Oh sorry, bukan force ya, itu nanti kan dia gerak. Kita pakai rotate toward angel ya. Sorry. Cara kita play again. Kecilkan biar kelihatan. Oh, gimana kecilkan ini? Tuh kan kelihatan ya. Dia kalau jatuh dia angelnya turun gitu ya. Coba kita play. Turun. Nah, angelnya kan ke bawah. Cuman sayangnya ketika dia fly, harusnya kan dia naik ke atas. Gimana caranya? Berarti saya bikin kondisi juga nih, kondisi baru. Ketika si Flappy Bird falling, saya paste. Ketika dia tidak falling, tidak jatuh, Flappy Bird is falling, invert, kebalikannya dia jatuh, maka ngapain? Maka si Flappy Bird klik kanan, Flappy Bird, maka si Flappy Bird angelnya ke atas. Karena kadang kalau naik ke atas kan langsung ya, tanpa percepatan ya. Jadi kita ubah aja langsung angelnya. Mau dirubah ke berapa? Jadi kalau objeknya gini kan 0 ya, kalau dia ke bawah gini 90, kalau naik ke lurus ini 180, 180, 270, 360. Jadi sekitar 340-an. Atau minus juga boleh sih, minus 20 gitu. Pak, is falling. Sorry. Oh, sorry. Ini kok invertnya belum keklik. Oke. Turun. Nah. Turun. Nah, udah keren kan? Udah kayak Flappy Bird beneran. Oke, sekarang masalah utamanya adalah ini bener ya, nggak perlu pakai percepatan karena si Flappy Bird nggak kanan kiri. Jadi ketika di press left key or right key, tetap dia di posisi. Terus sekarang kita akan membuat sebuah lucu kali. Sekarang kita akan membuat backgroundnya bergerak lebih cepat. Jadi gini ceritanya. Ketika saya naik, harusnya kan backgroundnya, harusnya kan saya berusaha lebih keras ya si burung itu. Jadi harusnya kecepatan saya naik kan. Karena kita nggak pakai burungnya yang berjalan, kita pakai backgroundnya yang berjalan, berarti backgroundnya harus lebih cepat daripada biasanya kan. Nah berarti ini salah nih, chain offset ini salah, saya cut, saya masukkan di sini. Ketika is falling, saya paste ya. Ketika tidak jatuh, paste enggak. Nah ketika dia jatuh, kecepatannya 5. Jadi ketika dia naik, harusnya kecepatannya nambah dong. 7 misal. Jadi seakan-akan dia berusaha. Tuh, ya kan, lebih cepat kan backgroundnya. Jadi seakan-akan gerakan gini tuh mempercepat, seakan-akan dia lebih cepat, padahal dia tetap diam di tempat. Ketika turun dia 5 kecepatannya. Seperti itu. Selesai. Sekarang kita bikin juga untuk pipanya ya. Kita buat komen pipe. Kayaknya sih. Nah, saya juga pengen si pipa itu keluar ya secara otomatis ya. Keluar kemana? Saya pengennya pipa atas dan pipa bawah. Itu keluar di sini. Ini nomor berapa? 700 ya. Y-nya paling enggak gini ya. Si X-nya 950. Oh ya, cukup. Y-nya 950. X-nya 950. Seperti ini. Saya pengennya dia nanti keluar di sini ya, setelah hitungan ketiga. Jadi saya harus membuat sebuah timer. Kondisi ketika timer, saya bikin timer. Itu klik kanan ya. Timernya scene. Saya pengen membuat sebuah timer yang namanya
pipe duration, durasi pipa. Ketika dia lebih dari 3 detik, dia akan muncul di klik kanan, maka sorry, kita gabung lebih enak, kita grouping biar nggak satu-satu. Rename, ini adalah pipa. Pipa ini nggak di grup juga bisa sih, cuman nanti satu-satu logiknya. Apply, selesai. Nah, saya pengennya ketika saya buat sebuah timer, saya buat timer baru namanya pipe duration. Nanti ketika lebih dari 3 second, dan nanti akan mengeluarkan pipa. Jadi klik kanan, mengeluarkan pipa yang grup itu. Oh sorry, tetap satu-satu. Dia akan mengeluarkan pipa yang atas. Sorry nanti ya. Mengeluarkan pipa yang atas berarti create object. Nah, ini artinya ketika durasi si pipe duration tadi 3 detik, maka akan keluar pipa atas. Di X mana? Coba kita bikin 500 ya. Y-nya kita bikin 500. Kita oke. Coba ya. Ketika dia detik 31, 2, 3. Nah, dia keluar di 500 ini. Saya juga pengen ketika dia keluar, dia harusnya jalan dong, ya kan? Berarti kita bikin kondisi lagi ketika Flappy Bird-nya falling, sama seperti atas ya. Ketika Flappy Bird-nya is falling, maka kita ngasih dia pindah ke sebelah kiri. Kita kasih namanya force, pergerakan ya, force, add force, tapi yang X aja. Oke. Sorry. Export speed on X, kita bikin speednya 300. Y-nya 0 ya, karena Y-nya nggak boleh naik turun, hanya X-nya aja. Coba. Oh sorry, ada yang salah. Oh, ini berat, nanti close. Nah, ini tadi harusnya min 300 ya, karena bergeraknya kan ke kiri ya, mundur ya. Kalau plus 300 nanti dia nganan. Dan kayaknya ini tuh trigger once ya. Nah, kita coba play lagi. Ketika 3 detik dia keluar dan jalan ke kiri. Cuman kok gini, pasti ada yang salah. Create an object. Oh sorry. Ini harusnya di delete. Once itu yang ini, karena yang bikin dia muncul lagi itu si timer, dan kita harus ngereset timernya. Si timer reset, namanya tadi apa? Pipe duration ya. Duration. Timer, sorry. Start reset time machine timer betul. Oke. Nah, jadi ketika dia di detik ketiga, dia akan memunculkan tuh, tapi munculkannya sekali, once ya. Habis itu si waktunya jadi 0 lagi. Terus ketika 0 dia akan ngitung lagi 1, 2, 3, keluar lagi tuh sekali, tapi berulang lagi. Si timernya jadi 0 lagi. Coba kita play. Nah, tuh kan. Ketika detik ketiga dia muncul, detik ketiga dia muncul, detik ketiga dia muncul, dan seterusnya. Nah, itu yang atas ya. Kita kan juga harus mengeksekusi yang bawah. Jadi sama, kita kasih ketika is falling. Gini, kita selesaikan yang atas dulu. Ketika is falling, saya copy ya, saya paste, Ctrl V. Ketika dia tidak jatuh, berarti kan harusnya kecepatannya naik tuh. Jadi bukan 300 kan, misal 350. Jadi nanti hasilnya gini, ketika dia naik dia cepat, naik, kalau turun dia lambat, naik dia jadi cepat, seperti itu. Cuman kayaknya 3 detik kelamaan. Coba ya. Tanpa timer sebenarnya bisa, kita pakai exposition. Ya kan? Cuman masalahnya munculnya jangan di 500, kelihatan banget kan. Nah, munculnya harusnya di
X ke berapa coba? Ini X ke 950. 950 X-nya. Selesai. Update. Nah, kan? Manis kan? Ini kecepatannya tambah dikit ya. 50. 500. Biar lebih greget. Nggak tahu nih bisa nyelesain nggak ya. Oke, kita lanjut aja. Ini kan atas sudah selesai tuh. Sekarang kita nyoba bikin yang bawah ya. Tinggal copy, paste, naikkan. Kita pipe topnya ganti pipe bottom karena saya ingin memunculkan yang bottom juga. Nah, ini masalah posisi ya. Posisinya mau dimunculin di mana nih? X-nya berapa? Kalau X-nya sama pasti ya. Tapi Y-nya kan nggak mungkin 500. Kalau Y-nya 500 numpuk dong dia nanti. Oh, bukan numpuk. Nanti hasilnya kayak gini. Nggak jelas ya. Karena berada di posisi kanan masih belum bergerak. Gini, biar lebih jelas. Nah, saya juga kasih force, copy, paste, 400. Ke apa? Ke pipe bottom. Oh, terlalu cepat. Sama juga pipe bottom. Nah, dia nanti gini kan, karena posisi Y-nya sama ya. Nah, enaknya kita tadi pindah poin tuh, jadi kan kita tinggal ngitung selisih tuh. Selisihnya saya pengennya jaraknya 200 gitu ya. Jadi kan kita tinggal nulis eksposisi di mana, berarti di posisi pipe top. Y-nya pipe top ya, Y-nya pipe top saya tambah 200. Berarti di posisi Y tapi ditambah 200. Turun ya kalau pakai GDevelop. Untuk video koordinat silahkan dilihat sendiri. Nah, jaraknya 200 tuh. Cuman kan nggak mungkin kita ngegame tuh anteng-anteng aja seperti ini, lurus di Y 200 terus kan. Jadi kita harus pakai random ya. Random. Jadi si X-nya ini klik. Y posisinya ini adalah random ya. Random float, random in range. Random float in range boleh. Jadi pengennya dia random dari angka berapa ya? Y-nya tadi. Cepat 400 sampai 600. Coba. Apakah terlalu tampak? Enggak terlalu tampak ya bedanya, tapi sudah pindah atas bawah. Nah, itu kan nggak atas bawah ya. Kalau terlalu tinggi range-nya takutnya itu terlalu susah. Oke. Nah, kita tinggal ngurangi tuh jaraknya. Kalau 2 detik terlalu lama ya. Kita bikin 1,5 lah. Dead. Nah, jadi lebih. Nah ya. Ternyata saya gagal. Ya, 200 terlalu itu. Terlalu serem bagi saya jaraknya. Kita tambah aja ya. Jadi 300. Kita pakai level yang easy. Nah, gini kan mudah. Nanti kalau mau bikin sendiri, atur sendiri ya. Atau mungkin boleh caranya diperpendek, tapi si jumping sama fallingnya dikurangi biar nggak terlalu serem gini. Oke, clear. Pipa selesai. Sekarang masalah apa lagi coba yang belum kita selesaikan? Oke, pipa selesai, Flappy Bird selesai. Kita pengennya ketika kita ngasih poin ya, ngasih poin, terus sama ketika nyentuh si pipanya otomatis game over. Jadi gini, ketika nyentuh pipa,
Jadi saya misal bikin grup baru namanya poin ya. Kita ngitung masalah perpoinan. Nah, saya kan butuh teks tuh untuk nampilin poinnya dia. Jadi kan saya bisa nambah plus teks. Saya buat poin atau skor ya. Nggak apa-apa lah, score. Karena ini backgroundnya itu kayaknya putih ya. Nggak yes banget, kayaknya putih. Kita bold. Kita tulis 0, fontnya kita buat 60. Apply. Coba kita tarik sini. Nah, lumayan terlihat ya. Nah, manis kan? Cuma dia di bawahnya si ini, pipa ini. Kita del karena nggak butuh. Dia di generate otomatis. Z ordernya saya buat 10. Nah, kan di atasnya pipa ya. Oke. Nah, sekarang gimana caranya ketika dia melewati ini, otomatis dia nambah skor. Kita harus bikin nama, bisa dilakukan banyak cara, cuman yang akan kita pakai di sini adalah dia melewati sebuah faktor, sebuah garis bayangan. Jadi saya bikin garis bayangan. Caranya gini. Saya buat tile sprite, garis bayangan apa? N score tingginya 1280. Saya buat grid, saya pakai pixel daripada bikin manual ya. Terus saya kasih warna kuning biar lebih enak dilihat. Ini kuning apa hijau ya? Oke, save. Baik, coba kita taruh sini line score. Nah, begini ya. Jadi saya pengennya si line score ini y-nya 0. Ketika dia bergerak, dia geraknya harus ikut si pipa. Jadi di generate dari pipa. Dan dia juga force-nya ngikut si pipa. Jadi pipanya ngiri, dia juga harus ngiri. Nah, ketika dia nyentuh gini, tik, si poinnya burung ini harus nambah. Nah, gimana caranya? Jadi saya pengennya si line-nya ini juga keluar. Nah, ini. Kita ngurusi masalah pipa. Jadi ketika 1,5 detik, ini juga bikin objek baru nih, copy, paste, bikin objek apa? Si pipa, apa tadi namanya? Line score. Posisinya berapa? Kita coba ini dulu aja ya. Y-nya 0 yang pasti. Y-nya 0. Kita coba update. Oh, nggak keluar. 950 line score, create object, line score, add position 950, 0. Coba kita bikin 500. Oh iya, sorry. Bukan nggak keluar, dia nggak jalan. Dia sebenarnya keluar di 950 tadi. Nah, kita juga kasih ini dong, apa namanya, gerakan, force, untuk si line score. Sama juga kecepatannya, ini juga sama, copy, paste, line score, sama juga edit. Tuh kan, jalan ya, jalan. Nah, jadi dia ketika nyentuh si ini, skornya akan naik. Cuman masalahnya ini mengganggu kayaknya ya, line score yang pertama tadi. Coba update. Nah, udah hilang. Nah, gimana caranya? Kita bikin variabel ya. Klik kanan, kita bikin global variabelnya. Global variabel. Karena nanti mau tak ekspor ke menu utama. Saya pengen buat variabel namanya score. Score variabel. Isinya 0. Saya convert dia menjadi number. Apply. Nah, kita sudah punya variabel score. Nah, sekarang kita ngurusi poin nih. Saya kasih event. Klik kanan, ketika si Flappy Bird-nya ini collision atau bersentuhan dengan si line score, maka otomatis variabel apa tadi namanya, score var itu bertambah. Kita cari ya global variabel
value of nggak enak ya, klik aja lah. Sorry, si Flappy Bird collision with line score. Ngapain ketika si Flappy Bird bersentuhan dengan si kuning ini? Saya klik, maka dia akan nambah variabelnya. Variabel banyak kan, variabel value of global variable ya, karena kita membuat variabel global tadi. Ini sudah muncul skor var. Saya tambah 1 karena nilai awalnya 0. Oke. Coba kita refresh. Ketika dia nyentuh, harusnya ini nambah 1. Cuman nggak muncul karena kita belum ngasih tahu bahwasanya si teksnya ini tuh harus merepresentasi harus ngeluarin nilainya si variabel itu. Jadi kita kasih di sini nih, di tanpa kondisi apapun, bahwasanya si teks, si score itu isinya, modified teksnya itu sama dengan si variabel, global variable. Nah, global variable string dari apa tadi? Score var ya, score var. Update. Nah, 1, 2, kok nggak ganti? Coba kita close terlebih dahulu, kita play again. Oh, ternyata kesalahan tinggal ngasih sesuatu yang buruk. Adalah hanya tinggal nge-restart doang reviewnya. Nah, ini kan masalahnya gini nih. Ketika dia collision, dia kan nambahnya langsung tuh, nggak nambah 1, tapi nambah 2, 3, nambah 50. Nah, itu karena selama dia bersentuhan, dia nambah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seperti itu. Jadi, kita harusnya membatasi nih. Ini bisa dilakukan hanya sekali. Once. Ketika dia menyentuh sekali, setelah itu ketika dia masuk tetap dihitung 1 kali. Coba kita update. Apakah? Nah, nggak perlu restart nih. 3, benar kan? 4 yang lewati benar. 5, 6, 7, 8. Selesai. Sekarang tinggal kita bikin ketika dia collision sama apa ini namanya, si pipe-nya ini, maka dia akan mati. Jadi saya bikin ketika Flappy Bird, ketika si klik kanan ya, ketika si Flappy Bird collision bersentuhan dengan pipa, baik itu pipa, nah ini enaknya grup ya, bersentuhan dengan pipa, maka mau ngapain? Maka n langsung mati. Nah, mati itu mau ngapain? Nah, mati itu mau tak arahin ke scene pertama. Tapi nanti aja. Kita toggle dulu ya. Nah, ini selesai sampai di sini ya. Cuman kita tinggal nge-hide si kuning-kuning ini ya. Sama posisinya X si kuning kayaknya masih jelek ya. Harusnya dia setelahnya pipa baru dihitung skornya. Berarti ini bukan 950, 970 mungkin. Oke. Nah, oh masih kurang. Mungkin 990. Nah, mungkin lebih realistis ya. Atau mungkin sekalian lah 10. Nah, kalau dia sudah melewati ini, berarti dia sudah menang ya. Sekarang kita kasih nih opacity-nya. Si line score ini, opacity, saya buat 0. Kenapa? Biar dia nggak kelihatan. Ya, kalau ini kan opacity-nya masih 100 tuh. Sekarang saya bikin 0, biar transparan. Tapi sebenarnya ada. Tuh kan, ada kan? Tapi dia transparan. Nah, oke. Sekarang sudah selesai, kita sedikit percantik ya. Saya pengen bikin yang namanya particle emitter. Nah, buat apa sih particle emitter? Jadi nanti kita bisa bikin apa namanya, kayak ekor ya, biar lebih manis. Sorry. Baik, kita coba bikin particle emitter. Saya pengennya dia line berbentuk garis, ketebalannya sekitar 8 ya. 8 atau berapa ya? Nanti sesuaiin sendirilah. Ini meskipun nggak sesuai dengan ini nggak apa-apa, atau ngambil dari yang ada juga nggak masalah. Saya pengennya warnanya putih, terus diakhiri dengan warna biru toska gitu ya.
pengennya opacity-nya 245, opacity-nya 0. Saya pengen maksimumnya 300, benar, min 1 600. Partikelnya saya pengen 600. Coba sendiri ya, karena ini susah kalau dijelaskan. Tipe default aja nggak apa-apa. Kalau yang ini minimum emitter-nya saya pengen 60, saya pengennya maksimumnya 200 ya. Terus radiusnya kecil aja 30 cukup. Terus saya pengennya radiusnya 25. Nah, gravity X-nya saya bikin yang banyak nih, 2000 minus, biar dia ada gravitasi ke belakang. Terus ini bikin 100, kecil aja, 2 second, sekitar 230. Fine. Coba kita, sorry, kita kasih nama partikelnya, ekor tile. Nah ini nanti harus ngikuti si ekornya si burung itu. Jadi kita kasih itu aja, gini ya. Terus kita kasih event bahwasanya si tile itu posisinya itu harus sama dengan si burung, biar lebih enak klik 2 kali. Saya pengennya posisinya X-nya itu sama dengan burung, Flappy Bird X, posisi X-nya, sedangkan posisi Y-nya saya pengen sama dengan Flappy Bird yang Y. Oke. Update. Nah, kan cuman nggak enaknya dia di atas ya, sama poinnya Flappy Bird masih di pojok ya. Coba kita ubah tile ini, sorry, tile ini tile susah kali nyeleksi tile. Tile ini pengennya ordernya bikin 1, dengan Flappy Bird itu 2 ya, jadi nanti ada di ekornya. Nah, terus pengennya apa tadi, poin, sorry. Jadi edit poinnya saya pengennya di tengah poinnya si burung itu, jadi nggak dihitung sini. Tadi kan ngikuti di sini ya, ini di tengah sini. Close, apply, update. Nah, kalau misal partikelnya kurang banyakin nggak apa-apa. Main keren kan. Sekarang kita bikin tinggal game overnya gimana. Jadi caranya untuk bikin game over, ketika dia nyentuh si apa ini namanya, pipe ya, saya bikin scene baru. Di sini scene pertama, scene menu utama, rename menu. Nah, atau copy paste ya, nggak usah lah, saya taruh paling atas. Klik move up, saya copy, close dulu aja ya. Saya copy si Flappy Bird, copy, taruh sini, paste. Nggak bisa langsung paste, nggak bisa paste langsung ini. Klik paste Flappy Bird. Terus apa di sini ya? Oh iya, ternyata ada. Kalau kita del. Oke. Level kita copy back ini, copy kita taruh ke menu edit style. Nggak bisa, please, nggak bisa. Ternyata benar caranya, pasti begitu. Atau gini aja lah, sorry saya tulis kelamaan, terus delete. Oke, saya duplicate, rename jadi menu. Nah ini tinggal delete aja, delete event semua, delete. Mana semuanya biar ke delete, del.
Nah, ini saya copy nih. Oh, sorry. Copy. Paste. Saya pengen tetap backgroundnya berjalan. Delete. Delete. Dan saya pengen tilenya ikut Flappy Bird. Benar. Delete. 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 Selesai. Play. Oh, kita hilangkan behavior di sini. Delete. Oke. Apply. Nah, nanti ketika diklik dia masuk scene 2. Jadi ketika event diklik, touch, kondisinya once ya, dia akan menuju ke scene next scene. Change the scene kemana, ke scene level ya. Jadi ketika di touch, nah dia masuk ke scene level kan. Nah ketika nabrak dia harus kembali ke scene ini, si menu. Caranya ketika dia nabrak, kita kan udah bikin event tuh, ketika dia nabrak, mana ini ya, toggle disable, dia ganti ke scene change the scene, stop and go back provision, sama aja sih. Change the scene menu, selesai. Nah cuman di sini di menu ini kita harus nampilin skor ya. Sebelum nampilin skor, tile ini penting, line skor nggak butuh, delete ya biar lebih ringan. Oke, lantai nggak butuh, pipe bottom nggak butuh juga. Lama kali ya. Oke, cukup ini sama skor tadi juga. Saya bikin tulisan baru, yaitu judul, title. Saya pengen font, silahkan nyari font sendiri. Oh nggak usah lah fontnya, nanti cari sendiri kalau pengen lebih bagus. Oke. Flappy Bird. Ini ya, Bird. Bold. Apply. Gak enak banget fontnya. Kayaknya saya punya font sih, tapi lupa naruh di mana. Ya, saya lupa naruh. Nggak masalah. Silahkan dikreasikan sendiri. Warnanya putih. Oke. Terus saya pengen nampilin lagi skor. Plus skor. Pengennya tebal juga. Warnanya merah ya. Buat apa sih ini? Jadi nampilin skor nanti. Jadi gini, ketika si variabel skor itu ada isinya, jadi tak kasih kondisi ketika variabel skor tadi, variabel global value of global variable dari skor itu di atas 0, maka keluarin tuh objek skor, dimana modify text sama dengan variabel tadi ya, global variable string apa tadi namanya. Nah ini skor var, dan keluarin dia. Jadi si last score tadi create an object, jadi dia otomatis bikin objek ini, nampilin objek last score. Di mana kita coba ya, cocoknya mana ya? Iya 338 638 338 638 638. Nah selesai, kita delete.
Nah, jadi kalau misal nanti skornya ada, dia tampil di sini. Kita play. Skornya 0 ya. Kalau nabrak, oh skornya karena 0 ya, nggak tampil ya. Kok susah kali? Sebentar. 1, 2, 3. Nah, skornya 3 ya. Tapi kenapa ini kok ada nolnya? Cek. Nah, skor. Play, harusnya nggak ngefek. Terus di level event ini, ketika dia jalan, ketika beginning mulai scene, aku harus ngeset nih skornya, variabel skor, variabel global, apa sih namanya tadi, global variable, value of global variabelnya si skor var itu sama dengan 0. Jadi ketika dia mulai awal lagi, dia 0 lagi tuh. Salah, dimulai dari 0. Selesai, terlalu panjang tutorialnya. Oh, kita belum delete lantai ya. 1. Kenapa saya jadi emosi? 2. 1, 2. Tabrak. Nah, keluar kan isinya 2. Terus apa lagi ya? Nah, selesai kayaknya ya. Cuman lantainya kita delete karena tadi hanya untuk simulasi. Del. Oke. Kita mainkan. Tapi kayaknya gak enak ya, tadi terlalu cepet ya, bikin emosi. Gravity-nya 1000 aja. Jump speed-nya jangan cepet-cepet, 500. Biar nggak bikin emosi ya. Nah, lebih natural. Masih kalah. Oke, kayaknya cukup sekian tutorial kali ini. Ini adalah hal yang sederhana. Untuk detailnya silahkan lihat di video saya. Nanti akan saya upload satu persatu. Saya rasa cukup sekian untuk membuka Flappy Bird. Jika ada saran pengen nge-cloning game apa, silahkan komentar ya. Jangan lupa like and subscribe. Thank you.